Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya David Dwi Simbolon. Saya berasal dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24001. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Blender jenis 4.3.2 dari ujian pemodelan dan simulasi. Nah, di sini adalah aplikasi Blender yang setelah diinstal lalu kita buka. Nah, ini adalah bagian window yang dimana window itu adalah Blender Editor karena fungsi yang digunakan untuk mengedit ataupun memanipulasi model dan data. Ada 4 jenis area workspace editor. Yang pertama yaitu yang ini adalah editor 3D view, yang selanjutnya ini adalah editor outliner, dan selanjutnya ini adalah editor properties, dan yang terakhir ini editor timeline. Nah, nanti untuk renderingnya nanti kita buat F12 untuk contoh rendering. Nah, ini adalah contoh rendering F12 yang karena tadi sudah dibuat pencahayaan dari sini dan kameranya dari sini. Nah, jadi dia kira-kira seperti ini. Dari sini cahaya, makanya dari sini tadi putih dan sini agak gelap karena dia menggunakan cahaya. Nah, selanjutnya ada 20 jenis editor Blender, di mana ini bagian dari general dari 3D viewport, Max Editor, UV Editor, Compositor, Texture Node Editor, Geometry Node Editor, Shader Editor, Video Expander, dan Movie Clip Editor. Yang selanjutnya animation itu ada Dropsheet, Timeline, Graph Editor, Drivers, Non-Line Animation. Yang selanjutnya ada Scripting, Text Editor, Python Console, dan selanjutnya ada itu data. Yang bagian data, gimana bagian data itu ada bagian dari Outliner, Properties, File Browser, Asset Browser, dan Spreadsheet, dan Preference. Yang dimana preferensi ini yaitu untuk pengaturan-pengaturan yang ada interface, viewport, likes, yang untuk cahaya, editing, animation, get, themes, dan nanti yang paling perlu itu keymap, system, save, dan level. Yang selanjutnya itu kita ke bagian object mode. Nanti sini ada edit mode yang digunakan untuk jendela window yang digunakan untuk mengedit. Ini untuk memilih objek yang dimana nanti kita masukkan. Ini untuk menggerakkan objek, dan ini untuk memutar objek. Ini untuk merubah volumenya. Dan yang terakhir ini adalah kombinasi dari tiganya itu bisa digunakan untuk menggeser objek, membesarkan volume objek, dan juga bisa juga digunakan untuk memutar objek. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian modeling, yang dimana nanti modeling ini digunakan untuk mempertunjukkan model yang sudah kita kerjakan. Yang selanjutnya itu sculpting, UV editing, yang dimana nanti ini digunakan untuk pengaturan cahaya, texture paint, yang digunakan untuk warna-warna. Di sini bisa kita atur sebuah warna-warna yang akan kita gunakan pada model yang akan kita kerjakan. Di sini ada shading, di mana bentuk-bentuk dari shade yang akan kita gunakan untuk mengatur lebih kompleks. Dan selanjutnya ada animation yang nanti digunakan untuk timeline. Nanti kayak bisa menggunakan animasi. Yang ada rendering, nanti di sini adalah hasil dari pencahayaan yang tadi dari contohnya F12. Dan selanjutnya itu compositing, geometry dash, dan scripting. Scripting ini menggunakan bahasa Python, dimana file ini yang di file ini digunakan untuk membuat, membuka, ataupun yang lainnya, import, ekspor, clean up, defloat, external data. Yang edit ini digunakan untuk undo, history, menu search, bezel, block, dan preference. Ada render image, render animation, render audio, view render animation. Ada new window, new animation. Selanjutnya ini yang ini itu untuk kamera yang nanti kita gunakan saat pencahayaan seperti ini. Nanti kita berarti inilah dia hasil dari kamera yang tadi digunakan saat di F12. Selanjutnya itu yang ini cube itu adalah sebuah bidang. Sebenarnya cube ini bisa diganti namanya jadi apa, contohnya balok. Jadi nanti kalau contohnya ada beberapa bagian, beberapa objek, nanti kita bisa menama-namainya sesuai dengan yang kita inginkan supaya tidak tertukar nanti. Yang selanjutnya itu light yang akan memberikan cahaya,
saat nanti pencahayaannya nanti di F12 ini. Nah, ini dia yang terkena cahaya langsung dan ini yang terkena bayangannya. Nah, itu semua sekian dari penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih.